Hadir Bu. Maila. Hadir Bu. Isan. Hadir. Peti. Prita. Hadir Bu. Hadir. Yosi. Yosi kemana nak? Latihan. Safira. Latihan. Mari ada. Baik, yang tidak masuk Hirji. Kenapa Hirji tidak masuk nak? Sakit. Sakit. Mari kita doakan ya yang sakit cepat sehat, bisa berkumpul kembali belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya bacakan doa. Silakan dipimpin. Dapat. Mari teman-teman sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Silakan kembali. Terima kasih. Coba Ibu mau lihat kesiapan kalian belajar. Coba berdiri dulu. Sudah rapi kah? Ya, sudah rapi. Silakan duduk lagi. Baik. Hari ini belajar apa nak? Besar. Buku besar. Sudah baca di e-learning? Sudah. Buku besar bentuk apa sekarang? 3 Tiga kolom. Yang lalu masih ingat? Iya, yang lalu coba ada apa? Yang lalu besar. buku besar bentuk? Kontrol sama? Iya. Bentuk macamnya, macam buku besar ada berapa? 2 Bu. 2. Ya, Marsa silakan. 2. Apa saja nak? General Ledger sama buku besar tebal. General aja sama subsidiary. Iya. Jadi buku besar umum sama buku besar pembantu. Betul, pembantu. Buku besar pembantu ada berapa? Ada 2. Coba Angel. 1 untuk debitur. Kemudian untuk kreditur. Jenisnya. Jenis buku besar Prita. Jenisnya ada 1 apa nak? Bentuk T. Apa lagi? Apa lagi? Kolom. Kalau kan tidak semua yang 4 ini dipergunakan di perusahaan. Tapi ada 1 buku besar yang kurang cocok digunakan di perusahaan. Yaitu bentuk T. Alasannya kenapa bentuk T tidak cocok? Karena transaksi? Kenapa nak? Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Karena sebulan sekali, benar. Jadi gimana? Jadi? Iya, karena setelah di posting semuanya, biasanya sebulan sekali baru kelihatan saldonya, benar. Coba Ibu kasih stimulus dulu.
Ya. Ya. Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran pada hari ini, kenapa dipelajari berarti ada tujuannya, ya. Setelah menggali informasi dan melihat tayangan PPT materi posting jurnal ke buku besar dengan pendekatan saintifik metode problem based learning, peserta didik mampu dapat melakukan posting jurnal ke buku besar bentuk 3 kolom dengan tepat, dengan benar. Selain memposting, kemudian menyusun neraca saldonya. Ini tujuannya. Materinya apa? Langkah-langkah pemindah bukuan posting dari jurnal ke buku besar bentuk ada bentuk T, bentuk 2 kolom, 3 kolom dan 4 kolom. Tetapi untuk T dan 2 kolomnya sudah dipelajari minggu yang lalu. Jadi pada hari ini kita akan pelajari bentuk 3 kolom berikut dengan penyusunan neraca saldo. Dari pembelajaran ini tentunya ada penilaian. Penilaiannya yang pertama, Ibu lihat nilai sikap kalian. Ya. Sikapnya dalam pembelajarannya aktif atau gimana? Itu penilaiannya. Penilaian sikap, ya. Kemudian penilaian keterampilan. Kalian bisa tidak? Sudah bisa apa belum? Pendekatan sama metodenya, pendekatan, model dan metode. Pendekatannya saintifik, strateginya atau modelnya problem based learning. Kemudian metodenya karena kita tetap muka, luring. Kemudian bisa menggali informasi, browsing, tanya jawab, presentasi dan penugasan.
Inilah tujuan pembelajarannya pada hari ini. Sebagai tambahan wawasan, tentunya kalian mungkin setelah keluar, nanti setelah keluar dari SMK bisa bekerja, ya. Nih, apa saja kalian nanti kalau di kerjaan itu mengerjakan apa saja? Perhatikan. Nah, sekian dibutuhkan. Harus punya pengalaman. Nah, paling kita harus bagaimana, nak? Bisa membaca angka, percaya diri dan jujur. Nih, aktivitas hariannya apa saja? Bisa transaksi. Oke, itu sebagai gambaran ketika kalian bekerja. Pertama harus punya apa? Punya skill di bidang Excel. Kemudian siapa lagi? Selain skill harus apa? Jujur. Ya. Nah, skillnya di bidang akuntansi. Yang pertama kan harus menguasai jurnal, betul. Setelah di jurnal dibuat buku besar. Setelah buku besar disusun menjadi neraca saldo, betul. Dan neraca saldo bisa dibuat laporan keuangan. Mari kita pelajari untuk buku besarnya. Nih, buku besar. Membuat neraca saldo, yang pertama harus buat jurnal, posting, ledger, neraca saldo. Posting itu apa, nak? Memindahkan dari jurnal ke buku besar. Memindahkan ayat jurnal ke buku besar. Nah, inilah bentuk dari buku besar 3 kolom. Yang pertama tanggal, kemudian ada keterangan, rep, debit, kredit. Nah, ini saldo. Saldo yang menunjukkan D itu debit, K itu kredit.
Jadi di sini saldonya harus ketahuan debit atau kredit. Tapi tanpa ada keterangan debit kredit kalian harus sudah tahu. Kalau aktif Pak, saldo normalnya gimana? Debit. Pendapatan? Beban? Nah, tanpa keterangan ini pun kalian harus sudah paham. Inilah bentuknya, ya. Tanggal sesuai dengan tanggal transaksi yang ada dalam jurnal. Kemudian keterangan ini bisa ambil dari keterangan jurnal atau bisa juga dengan tulisan posting. Ya, ini rek apa nak? Rek pindahan dari Jurnal. iya jurnal umum halaman berapa ya? Debit pindah dari mana nak? Debit. Dari Jurnal. dari jurnal kalau debit pindah ke debit lagi, dari kredit pindah kredit. Baik. Nah, caranya bagaimana? Coba dibantu. Andina, coba apa satu? Cara membuat buku besar. Ya. Satu, isi tanggal proses posting buku besar dilakukan. Tanggalnya harus sama dengan tanggal pada saat pencatatan yang dibuat di jurnal umum. Yang kedua, isi kolom keterangan. Isilah kolom keterangan dengan nama akun yang mempengaruhi buku besar akun tersebut. Apabila terdapat saldo awal untuk buku besar tersebut, maka isikan dengan keterangan saldo awal. Yang ketiga, isikan kolom referensi. Isilah pada kolom ref ini dengan jenis atau domain jurnal yang diposting serta nomor halamannya. Contohnya jurnal umum untuk halaman 1 dapat disingkat menjadi JU01. Yang keempat, isi kolom debit dan juga kredit. Isilah kolom debit dan juga kolom kredit berdasarkan dengan posisi akun tersebut dalam jurnal umum. Contoh akun kas dalam jurnal umum letaknya di debit, maka dalam buku besar letaknya juga di debit. Yang kelima, isilah kolom saldo. Isilah jumlah dari penambahan atau pengurangan sampai akhirnya nanti akan didapat saldo akhir buku besar akun tersebut. Oke, baik. Yang pertama, isi tanggal. Yang kedua, isi kolom keterangan. Yang ketiga, isi kolom ref. Yang keempat, debit kredit. Dan kelima, saldonya. Nah, perhatikan ini. Ini jurnal. Posting ke buku besar. Yang pertama katanya tadi tanggal kan? Nih. Ini 1 Juni pindahkan ke buku besar. Sesuai dengan namanya. Ini kas, buku besar kas. Nomornya berapa? Tanggal pindahkan dari tanggal jurnal ke sini ke buku besar. Ya. Keterangannya apa? Di sini keterangannya setoran awal. Ini modal awal. Kemudian ref ini diambil dari halaman 1. Ya. Halaman 1 pindah ke sini ke JU. Kemudian debit, lihat anak panahnya. Debit masuk kolom debit, ya. Kemudian apa lagi? Masuk ke saldo. Karena di sini debit, maka masuk kolom saldo D. Jumlahnya berapa? Selanjutnya kredit. Tanggal. Cari nih kredit namanya apa? Cari buku besar yang sama. Modal, cari tulisan modal. Ini modal. Nomornya ini. Ya. Kemudian tanggal dari sini pindah, tanggalnya salin kembali di buku besar. Keterangannya apa? Keterangannya pindahkan sini. Kemudian refnya diisi pindah dari halaman berapa? Halaman berapa nih? Halaman 1, berarti JU1. Jurnal 1. Kredit dari jurnal kredit, maka
dipindah ke kredit lagi. Karena ini kredit, maka keterangannya di sini kredit. K. Ada yang mau bertanya? Ya, lanjut berikutnya. Nih. Peralatan. Cari buku besar peralatan. Tanggal, salin kembali di buku besar tanggalnya. Kasih keterangan. Kemudian dari halaman berapa nih? JU1. Di sini debit, pindahkan lagi ke debit. Selanjutnya cari saldonya. Kalau saldo peralatan berarti debit kan? Ya. Kemudian kreditnya kas. Nih, kas, kredit. Cari buku besar kas. Karena ini kredit, maka masuk ke kredit. Bagaimana dengan saldonya? Perhatikan saldonya. Ada saldo di debit 10 juta. Kemudian ada kredit 5 juta. Debit ketemu kredit, ditambah dikurang, betul. Dikurang, maka saldonya jadinya berapa? 5 juta. Di posisi mana? Debit atau kredit? Silahkan mau ditanyakan. Coba ibu minta satu orang ke depan. Yuk pindahkan. Posting. Silakan. Silakan nak. Angel. Ini nama buku besarnya sudah ada. Selanjutnya, keterangan. Dibeli apa? Ya, perlengkapannya secara apa, nak? Perlengkapan secara kredit. Yuk. Tulis secara kredit. Angkanya. Ya. Oke. Saldo. Oke, silakan dulu. Dibantu sama Peti. Lanjut, Uta. Uta. Ready? Oke, silakan dulu. Di sini untuk jurnalnya masih ada kekurangan apa, nak? Kalau setelah dipindahkan ke buku besar, maka rate-nya gimana? Harus diisi, Adina. Nomor akunnya diisi. Isi nomor akunnya, nak. Ini nomor berapa? Perlengkapan. Nomor akunnya berapa? Iya, betul. Terus? 21. Oke, baik. Paham? Yang lain? Kita lanjutkan dengan neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Bantu Mel. Amin.
saldo adalah suatu daftar yang berisikan sisa atau saldo-saldo akun buku besar yang dicatat secara sistematis menurut nomor kode akun buku besarnya, disertai jumlah debit dan kredit akun yang bersangkutan. Neraca saldo berfungsi sebagai alat pemeriksa terhadap kebenaran pencatatan dalam buku besar. Oke, baik. Neraca saldo adalah suatu daftar. Tujuannya untuk apa? Memeriksa keseimbangan antara jumlah saldo debit dengan saldo kredit, supaya memudahkan dalam menyusun perhitungan kalori dan neraca. Nah, langkahnya bagaimana? Apa yang melatih? Langkah menyusun neraca saldo. 1. Siapkan daftar neraca saldo yang terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, kolom debit, dan kredit. Yang kedua, mencatat nomor akun dan nama akun sesuai dengan daftar pada buku besar. Yang ketiga, mencatat saldo akun masing-masing sesuai yang tertera pada buku besar. Yang keempat, setelah tercatat semua saldonya, dijumlahkan antara debit dan kredit, keduanya harus sama atau seimbang. Siapkan daftar neraca saldonya. Kemudian catat nomor akun dan nama akun. Kemudian saldo akun masing-masing. Lihat, jumlahkan seimbang atau tidak. Nah, ini bentuknya. Bentuk neraca saldo: nama akun, nomor akun, nama akun, debit, kredit. Nanti jumlahnya di sini harus seimbang, harus sama. Nah, ini ada jurnal. Kemudian buku besar. Ini buku besarnya. Ini buku besar. Lihat saldo-saldonya. Kalau untuk menyusun neraca saldo, perhatikan saldonya di sini. Saldonya perhatikan. Ini berapa saldonya? Kas, debit 6 juta. Kemudian perlengkapan debit 500. Selanjutnya peralatan debit 5 juta. Utang kredit 500. Modal kredit 10 juta. Pendapatan kredit 2 juta. Beban gaji debit 1 juta. Bagaimana cara menyusunnya? Nih. Ini dari mana, Nak? Nih, perhatikan kasnya. Nih, kas. Kas berapa? 6 juta. Debit 6 juta. Kita lihat ke neraca saldo. Ada 6 juta? Ada. Perlengkapan debit 500. Kita lihat. Ada 500? Ada. Jadi pindahkan Jumlah saldonya dari buku besar dengan cara nomor akunnya ini jangan berantakan. Disusun dari nomor yang terkecil. Susun nomor akunnya. Kalau ada nomor akun berarti ada nama akun. Nama akun mengikuti nomor akun. Kalau ini sudah tersusun, susun tingkatannya, berarti ini ada aset, ada utang, ada modal, ada pendapatan, dan ada beban. Ya, nama akun mengikuti nomor akun. Kemudian saldo-saldonya ini diambil dari buku besar. Saldonya berapa? Dari buku besar debit, masukkan ke debit lagi sesuai dengan namanya, nama akunnya.
Kemudian kredit juga sama, pindahkan dari buku besar. Kalau kredit saldonya pindah lagi ke kredit sesuai dengan nama. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Di mana yang belum pahamnya? Paham. Sudah paham? Paham. Supaya perjelas, Ibu tayangkan untuk videonya. When I was a student, I write long essays and I work on birthdays, but now I'm writing short. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara posting ke buku besar untuk sampel yang bersatu tunggal atau berbentuk 3 kolom. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana posting ke buku besar untuk sampel yang bersatu ganda atau berbentuk 4 kolom. Pada dasarnya cara posting untuk kedua bentuk tersebut itu sama. Yang membedakan hanya terletak pada saldo di buku besar tersebut. Bila di buku besar 4 kolom, saldo debit dan saldo kredit itu dipisahkan. Bila di buku besar 3 kolom, saldo debit dan saldo kredit itu dijadikan hanya 1 kolom. Kita lihat bentuk yang 3 kolom. Ini adalah bentuk 3 kolom. Nah, ini yang dimaksud tadi ya. Saldo di sini dijadikan 1. Kalau yang 4 kolom kemarin saldo dipisahkan 2 kolom jadi debit dan kredit. Kalau di sini untuk yang 3 kolom, saldo ini untuk mencatat saldo debit dan saldo kredit. Keterangannya di sini dituliskan D atau K, debit atau kredit. Fungsi-fungsi kolom ini sama dengan yang 4 kolom kemarin. Kolom tanggal itu untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kolom keterangan ini untuk mencatat keterangan ringkas transaksi atau akun-akun yang akan diposting. Kemudian referensi untuk mencatat halaman jurnal. Kemudian kolom debit itu untuk mencatat jumlah uang di sisi debit. Kemudian kolom kredit ini untuk mencatat jumlah uang yang ada di sisi kredit. Kemudian debit atau kredit itu untuk mencatat D bila akun yang bersangkutan bersaldo debit dan A bila bersaldo kredit. Sedangkan kolom saldo ini untuk mencatat saldo akun tersebut. Kita lihat ilustrasi berikut. Kita lihat contoh saldo umum saldo positif. Ini ada 2 tanggal, 41 dan tanggal 8. Kita lihat tanggal 1 ada kas debit sebesar 15 juta, kemudian saldo kredit sebesar 15 juta. Bagaimana kita posting ke besar 3 kolom? Kita lihat yang pertama adalah akun kas. Kita lihat di deskripsi ini kemarin pada saat kita menjelaskan buku besar yang 4 kolom, kita sudah mencatat deskripsinya dengan posting. Sekarang kita coba untuk mengisi deskripsinya ini dengan keterangan singkat terjadinya transaksi. Keterangan singkat terjadinya transaksi adalah semalam orderan. Kita tuliskan di sini semalam orderan debit sebesar 15 juta. Saldonya debit
saldo normal aset pajak kas itu adalah DE. Lanjut, kemudian untuk kas utang usaha 2 juta kredit. Apalagi masih sama. Kredit sebesar 2 juta. Kredit saldonya sebesar. Selesai berposting keputusan 3 kolom. Jangan lupa setelah kita selesai posting, kolom red itu selalu diisi untuk journal itu kita isi dengan kode akun, untuk yang itu besar berarti kita isi dengan halaman journal. Untuk halaman journal itu masih halaman 1 karena kita sumber datanya dari journal halaman 1. Oke. Paham tidak? Oke. Kalau misalkan di jurnal ada utang sebelah debit sebesar 100.000, bagaimana cara memindahkan buku besarnya? Cari. Nah, jelaskan dari awal. Cari buku besar. Coba Angel. Cari buku besar utang. Terus siapa yang menyempurnakan? Akila sempurnakan. Kenapa Angel? Masukkan buku besar utang, isikan tabelnya, keterangan, relasi juga dan jumlahnya di sebelah debit 100.000. Baik, ya. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalian akan Ibu kasih tugas. Bagi dulu kelompoknya, nah. Ada kelompok Prita, ada kelompok Melati, kelompok Akila, dan kelompok Alija. Ya, silakan dengan kelompoknya dulu. Gabung dengan kelompoknya, nak. Sudah gabung kelompoknya? Ibu bagikan dulu. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Lembar kerjanya. Lembar kerja. Ya. Alija. Akila. Coba buka dulu lembar kerjanya. Ditugaskan untuk memposting dari jurnal umum ke buku besar bentuk 3 kolom beserta menyusun neraca saldonya. Silakan diskusikan bersama temannya. Bisa kalau memang ada yang belum paham, tanyakan ke ibu. Bisa browsing, bisa buka di LMS, ya. Kemudian ini ada modulnya. Di modulnya, silakan dibuka di modul.
Saat kalian berdiskusi, Ibu nilai kalian dalam sikap dan keaktifannya. Udah sampai mana? Ada kendala? Gimana nanti? Beli perlengkapan cara kredit ya, boleh. Apalagi kredit ya, iya betul. Ya. Bisa lihat kalau ada masalah tadi ke ibu bisa lanjut diskusi ya. Kenapa nak? Pendapat setelah menyelesaikan iya. Atau terima dari pelanggan ya. Kalau pendapat
dilakukan secara online. Gitu, bisa. Udah yang isinya ada. Iya, bisa dari situ keterangannya ya. Atau bisa juga keterangannya posting gitu di keterangan buku besar. Tapi lebih tepatnya ada keterangan transaksinya supaya lebih paham ya. Pas dari debit. Ya, mana coba? Ya? Udah beres? 11 berapa? Nah, batas ya. Oke. Ya. Udah, ini kelompok Isan ya atau kelompok ya? Gila ya. Ini kelompok Aditya gimana? Ada kesulitan ah? Tidak ada? Sudah sampai mana? Gampang. Kalau waktu lagi
semua? Bisa aja teman-teman. Silakan. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Apira yang mempresentasikan tanggal 5 September 2022 kas debit 8 juta. September tanggal 5 investasi saldo awal di debit 8 juta. Modal kredit 8 juta. Modal Investasi modal awal ya. di kredit 8 juta. Tanggal 7 beban sewa kantor debit 1 juta. Bayar beban sewa tanggal 7 debit di debit 1 juta. Kas kredit 1 juta. Beban Bayar beban sewa di kredit 1 juta. Tanggal 10 peralatan laundry debit 1 juta. Tanggal 10 September beli peralatan tunai di debit 5 juta. Kas kredit 5 juta. Beli peralatan tunai di kredit 5 juta. 15 perlengkapan laundry 700.000 di debit. Beli perlengkapan kredit di debit 700.000. Utang di kredit 700.000. Beli perlengkapan kredit tanggal 15 di kredit 700.000. Tanggal 20 kas debit 3 juta. Menyelesaikan jasa antar tunai tanggal 20 di debit 3 juta. Pendapatan kredit 3 juta. Tanggal 20 pendapatan menyelesaikan jasa antar tunai di kredit 3 juta. Tanggal 25 beban gaji karyawan debit 1.500.000. Bayar beban gaji di debit 1.500.000. Kas kredit 1.500.000. Bayar beban gaji kas di kredit 1.500.000. Ini neraca saldonya dan ini udah jumlah semuanya. Jadi gimana? Neraca saldonya? Balance ya. Kita lihat ke atas, coba scroll ke atas nah. Ke atas scroll. Buat pelan. Nah, ini yang ini gimana, Nak? Harusnya betul halamannya, tapi disebutnya jurnal. Oke, baik. Ini dari kelompok Akila, kasih plus. SMK bisa. Akuntansi patah puas sebelum beres. Silakan, terima kasih. Saya Bu. Dari mana? Saya Bu. Oke, pelatih silakan. Kelompok
Pada tanggal 5 September 2022, kas didebit sebesar 8 juta. Modal dikredit sebesar 8 juta. Ini kas 8 juta di debit sama modalnya di 8 juta di kredit. Pada tanggal 7 September 2022, beban sewa kantornya sebesar 1 juta, kasnya 1 juta. Ini tanggal 7 beban sewa kantor dari jurnal umum di posisi debit 1 juta. Ini di kasnya sebelah kredit dengan jumlah 1 juta, lalu dikurangi sama saldo awalnya jadi 7 juta. Pada tanggal 10 September 2022, peralatan laundry sebesar 5 juta dan gas sebesar 5 juta dikredit. Tanggal 10 membeli peralatan secara tunai dari jurnal umum halaman 1 di posisi debit dengan jumlah 5 juta. Di kasnya dikredit 5 juta lalu dikurangi sampai 7 juta tadi jadi 2 juta. Pada tanggal 15 September 2022, perlengkapan laundry 700 didebit, utang 700 dikredit. Membeli perlengkapan secara kredit di debit sejumlah 700.000. Lalu di kolom utang membeli perlengkapan secara kredit juga di kolom kredit 700.000. Pada tanggal 20 September 2022, kas didebit 3 juta, pendapatan dikredit 3 juta. Kas di kredit pada tanggal 20 di posisi debit sejumlah 3 juta sama di kolom utang. Di kolom utang keterangan membeli perlengkapan secara kredit tanggal 20 menyelesaikan jasa antar tunai di kolom kredit dengan jumlah 3 juta. Pada tanggal 25 September 2022, beban gaji karyawan 1.500.000 didebit, kas 1.500.000 dikredit. Beban gaji karyawan pada tanggal 25 di kolom debit sebesar 1.500.000 dan di kolom kas sebesar 1.500.000 di kolom kredit. Jadi totalnya 3.500.000. Habis itu diposting ke neraca jumlah kas, nomor akun kas 111, nama akun kas dengan jumlah totalnya 3.500.000 di posisi debit, perlengkapan dengan nomor akun 113 dengan totalnya di 700 di kolom debit, lalu peralatan nomor akun 121 dengan jumlah 5 juta di kolom debit, utang 211 di kredit 700.000, modal 311 8 juta di posisi kredit, pendapatan 411 di posisi kredit 3 juta, lalu beban gaji dengan nomor akun 511 debit 1.500, yang terakhir beban sewa dengan nomor akun 512 di posisi debit 1 juta. Jadi totalnya 11.700.000. Ada yang bertanyakan kelompok lain? Silakan. Ada? Tidak ada. Baik, kasih aplaus.
Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 ingin mempresentasikan ujian yang pertama. Tanggal 5 September, kas didebit sebesar 8 juta. Tanggal 5 September, secara awal debit 8 juta. Saldonya Modal dikredit 8 juta. modal 8 juta di kredit, saldonya 8 juta. Tanggal 7 September, beban sewa kantor 1 juta di debit. Tanggal 7 September, beban sewa kantor 1 juta di kredit, saldonya 7 juta. Tanggal 7 September, kas dikredit 1 juta. Tanggal 10 September, peralatan laundry 5 juta di debit. September dibeli peralatan tunai sebesar 5 juta di debit, saldonya 5 juta. Tanggal 15 September, perlengkapan laundry sebesar 700.000 di debit. Dibeli kredit sebesar 700.000 dibeli 700.000 di debit, saldonya 700.000. Tanggal 20 September, kas di debit 3 juta. Dibeli peralatan tunai di kredit 5 juta, saldonya 2 juta. Tanggal 25 September, beban gaji karyawan di debit 1.500.000. Bayar gaji September 1.500.000 di debit, saldonya 1.500.000. Ini neraca saldonya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 5 September kas debit 8 juta. 5 September investasi bawah debit 8 juta, saldonya 8 juta. Tanggal 5 September modal kredit 8 juta. 5 September investasi modal awalnya di kredit 8 juta, saldonya 8 juta. Tanggal 7 September debit 1 juta. Beban sewa kantor debit 1 juta. 7 September 7 September bayar beban sewa 1 juta di kredit, saldonya 7 juta. 7 September kas di kredit 1 juta. 1 juta di kredit. Yes. Tanggal 10 September peralatan laundry dan 5 juta debit. Tanggal 10 September beli peralatan tunai debit 5 juta, saldonya 5 juta. Tanggal 10 September 5 juta di kredit, kas 5 juta di kredit. Beli peralatan tunai di kredit 5 juta, saldonya 2 juta. Tanggal 15 September peralatan laundry 700 di debit. 12 September beli peralatan kredit 700.000 di debit, saldonya 700. Tanggal 15 September utang 700 di kredit. 15 September beli perlengkapan kredit 700.000 di kredit, saldonya 700. Tanggal 20 September kas 3 juta di debit. Tanggal 20 September menyelesaikan jasa antar tunai di debit 3 juta, saldonya 5 juta. Tanggal 20 September pendapatan 3 juta di kredit. Tanggal 20 September menyelesaikan jasa antar tunai 3 juta di kredit, saldonya 3. Tanggal 25 September beban gaji karyawan 1.500.000 di debit. Bayar beban gaji 1.500.000 di kredit, saldonya 1.500.000. Tanggal 25 September kas 1.500.000 di kredit. Bayar beban gaji 1.500.000 di kredit, saldonya 3.500.000. Neraca saldonya pas di debit 3.500.000, perlengkapan di debit 700.000, peralatan di debit 5 juta, utang di kredit 700.000, modal di kredit 8 juta, pendapatan di kredit 3 juta, beban gaji di debit 1.500.000, beban sewa di debit 1 juta. Jumlah seluruhnya 11.700.000. Baik. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Kelompok 3? Tidak ada. Kasih aplaus. Elektra bisa. Akuntansi pantang pulang sebelum beres. Baik, silakan duduk. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah bersaksikan
kepada yang tadi cepat menyelesaikan kelompok 1 kelompok Akila. Ibu tambah nilainya ya karena telah menyelesaikan dengan cepat. Oke? Amin. Kalau tidak pertanyaan lagi, coba kita ambil kesimpulan rangkuman yang pertama mengenai buku besar untuk 3 kolom. Silakan siapa yang mau melakukan? Saya, Bu. Ya, silakan Lutfia. Diwakili oleh Lutfia. Langkah posting jurnal ke buku besar bentuk 3 kolom yaitu 1. Menyiapkan lembar buku besar yang akan digunakan. 2. Menulis tanggal transaksi pada kolom tanggal. Karena yang diposting adalah data dari jurnal, maka penulisan tanggal tersebut disesuaikan dengan tanggal transaksi yang tertera pada jurnal. 3. Menulis saldo awal akun. Saldo ini berasal dari saldo pada laporan neraca akhir tahun. Jika akun tidak memiliki saldo awal, tetap ditulis saldo awal pada kolom uraian dan ditulis angka 0 pada kolom saldo. 4. Mengisi keterangan atau uraian transaksi dari akun yang bersangkutan pada kolom uraian. 5. Menulis nomor referensi pada kolom nomor referensi sesuai dengan jenis jurnal dan nomor halaman jurnal yang diposting. 6. Menulis nilai nominal transaksi sesuai dengan kolom debit atau kredit pada jurnal yang bersangkutan. Jika nilai nominal debit diisi pada kolom debit dan nilai nominal kredit ditulis pada kolom kredit. 7. Isi kolom saldo sesuai dengan hasil penambahan atau pengurangan dari tiap-tiap transaksi yang terjadi pada akun terkait. Oke, jadi kesimpulannya ketika posting ke buku besar bentuk 3 kolom, pertama dilihat dari jurnalnya. Ya. Oke, silakan. Untuk neraca saldo. Ya, silakan kita yang mewakili. Langkah menyusun neraca saldo yaitu siapkan daftar neraca saldo yang terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, kolom debit dan kredit. 2. Mencatat nomor akun dan nama akun sesuai dengan daftar pada buku besar. 3. Mencatat saldo akun masing-masing sesuai yang tertera pada buku besar. 4. Setelah tercatat semua saldonya dijumlahkan antara debit dan kredit. Keduanya sama atau seimbang. Jadi kalau menyusun neraca saldo, yang pertama dilihat dulu saldo yang ada di buku besar. Ya, yang pertama harus ada apa nak? Nomor akun. Yang pertama nomor akun, kemudian nama akun. Nomor akun, kemudian nama akun, kemudian debit, kredit, ya. Nah, ini nomor akunnya harus tersusun dari nomor terkecil. Nama akun mengikuti nomor akun. Kemudian debit ini diisi dari Jumlah debit. saldo buku besar masuk ke sini, ya. Debit lagi, kredit lagi. Baik. Untuk pembelajaran pada hari ini, coba kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya gimana? Ada kekurangannya pembelajaran pada hari ini? Tidak Kelebihannya di mana? tahu cara posting buku besar. Tahu cara posting, lebih dipahami, ya. Cara postingnya lebih dipahami. Kekurangannya ada? Ada. Baik, kalau gitu Ibu informasikan untuk tugas kerjakan di LKPD masih ada. Tadi kan keterampilan ini memposting. Nah, pengetahuannya kalian kerjakan yang pilihan ganda. Ya, linknya sudah ada di e-learning. Ibu tunggu sampai jam 7 malam. Ya. Nah, kemudian untuk
yaitu yang mana nak yang belum? Buku besar 4 kolom, betul. Minggu depan kita pelajari buku besar 4 kolom. Karena waktunya juga sudah habis, ya, pertemuan pada hari ini kita akhiri. Tetap kalian harus jaga kesehatan, ya. Kemudian tetap semangat. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa pimpin oleh Rafli, silakan.